dia dari garis tabel yang paling bawah. Itu lebih cepat, lebih rapi, dan gak morat-marit. Kalau umum biasanya ya, kalau misal kita ngasih logo itu kan langsung muncul if ya, F-nya langsung diketikkan sama di Excel-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dua pasal yang dirahmati Allah. Mari kita tata hati kita dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal hifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Latif ya Latif ya Latif. Hasbunallah sayyidinallah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allahumma rzuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat sudah bagi yang dirahmati Allah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri teladan yang agung dalam kesabaran dan dalam keikhlasan. Setiap kita pasti pernah mengalami luka, kehilangan, kegagalan, ditolak, dihina, atau bahkan dikhianati. Setiap kita juga pernah berjuang mencintai, berharap, berdoa, dan dengan sungguh-sungguh. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di saat-saat itulah Allah sedang mengajari kita satu pelajaran hidup yang sangat dalam, yaitu tentang ketabahan dan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas berasal dari kata halaso, ya halaso berarti murni, ya murni atau bersih dari campur, murni bersih dari campuran. Dalam istilah agama, ikhlas artinya melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, ingin dihargai, atau ingin mendapatkan balasan, tapi murni hanya ingin mendapatkan cinta dari Allah. Menurut Imam Al-Ghazali,
Ikhlas adalah ketika amalmu tidak diketahui oleh malaikat sehingga tidak bisa dicatat sebagai pahala karena niatmu hanya untuk Allah. Kenapa ikhlas itu menjadi sesuatu yang penting? Allah SWT telah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus, yang benar. Itulah. Ini menunjukkan bahwa tanpa ikhlas amal sebaik apapun tidak akan bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam hadis riwayat An-Nasai, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah. Jadi ikhlas itu juga setiap kita tentunya berbeda-beda. Setiap episode kehidupan kita berbeda-beda. Ikhlas dalam beribadah contohnya. Ibadah kita jangan karena rutinitas. Jangan pula karena ingin terlihat alim, tapi benar-benar karena cinta kepada Allah. Kita sholat bukan karena takut dosa, tapi karena rindu kepada Allah SWT. Jika engkau tidak mampu menangis dalam doa, cukup hadirkan dalam keikhlasan. Ikhlas dalam, yang kedua yaitu ikhlas dalam bekerja atau berkarya. Saat niat kita tata, bekerja hanya karena bukan untuk gaji, maka ketika gaji kecil, hati jadi kecewa kalau niat karena gaji. Ya, tapi saat bekerja karena Allah, setiap keringat pun bernilai pahala. Contoh seorang guru bisa yang tetap mengajar penuh, walaupun ya penuh semangat, walaupun digaji seadanya. Dia yakin rezeki sejati datang dari Allah, bukan dari manusia. Selanjutnya yaitu ikhlas dalam menerima takdir, ya. Hidup ini selalu sesuai dengan yang kita mau, ya. Mohon maaf, hidup ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Ada orang yang baik namun diuji, ada yang jahat malah terlihat bahagia. Tapi ingat, dunia ini bukan tempat balasan. Surgalah tempat balasan sejati. Dan Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, ada kisah seorang ayah di desa kehilangan pekerjaannya. Hari-harinya diisi dengan mengantar anaknya sekolah berjalan kaki puluhan kilometer. Ia pernah berkata pada anaknya, Bapak tidak bisa mewariskan harta, tapi Bapak bisa wariskan semangat dan doa. Saat anaknya berhasil menjadi sarjana, ia hanya tersenyum dan sujud syukur. Tak ada pamrih, tak ada tuntutan balas jasa. Itulah ikhlas. Bagaimana cara kita agar menjadi ikhlas, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, sekali luruskan niat. Setiap hari kita tata, setiap pagi ini tadi kita tata niat kita, luruskan niat kita. Buka hari dengan niat, ya Allah, hari ini aku hidup hanya untukmu, hanya mengharap ridhomu. Yang kedua, berhenti berharap kepada manusia, karena yang membuat kita kecewa itu lahir dari terlalu banyak berharap kepada selain Allah. Selanjutnya yang ketiga yaitu sabar dalam jalan menuju ikhlas. Karena ikhlas tanpa karena ya sabar adalah jalan menuju ikhlas. Tanpa sabar hati mudah mengeluh. Tanpa ikhlas amal jadi sia-sia. Yang keempat, latih dengan amalan tersembunyi. Misalnya sedekah tanpa diketahui siapapun. Semakin tersembunyi amal kita, semakin terasa ikhlasnya. Itu Bapak Saudara dirahmati Allah, ikhlas itu tidak mudah, tapi ya bisa dilatih. Bisa kita latih dan kita bisa latih. Ketika hati bisa berkata, ya Allah,
jika ini takdir, ya Allah, jika ini takdirmu, aku terima dengan lapang dada. Maka saat itu kita telah menemukan makna ikhlas yang sejati. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang ikhlas dalam menata niat berbagai macam ujian dan kehilangan, karena hidup ini hanyalah sementara dan hanya yang ikhlas yang akan selamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, usaha-usaha kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim. Amin.